Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas satu prinsip pemikiran yang sangat berpengaruh dalam dunia modern, tetapi sering tidak disadari telah membentuk cara manusia memandang agama, keimanan, bahkan fenomena yang disebut sebagai gangguan gaib. Prinsip pemikiran ini berisi penolakan terhadap realitas non-empiris, sebuah cara pandang yang menyatakan bahwa sesuatu itu hanya dianggap nyata apabila dapat diindra, dapat diukur, dan diuji secara ilmiah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita fahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah empiris. Kata empiris berasal dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti pengalaman. Kalau bahasa Inggrisnya itu experience, ya. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan modern, empiris merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan, atau melalui alat bantu yang memperluas kemampuan indera manusia seperti mikroskop, teleskop, dan berbagai instrumen ukur. Dengan demikian, sesuatu disebut empiris apabila ia dapat diamati, diukur, diuji, dan diverifikasi melalui pengalaman fisik yang berulang dan dapat disepakati bersama. Sains modern bekerja hampir sepenuhnya di wilayah ini, di wilayah empiris ini. Sains itu mengkaji apa yang dapat ditangkap oleh indera dan direpresentasikan dalam angka, grafik, atau data yang dapat diukur. Namun, disinilah batas pentingnya. Empiris bukanlah sinonim dari nyata. Ya, sekali lagi, empiris bukan sama dengan nyata, melainkan hanya salah satu cara manusia untuk memperoleh pengetahuan. Banyak hal yang nyata dalam kehidupan manusia, tetapi tidak sepenuhnya empiris. Cinta, niat, kesadaran, makna, dan nilai moral, itu semua tidak dapat ditimbang, tidak bisa difoto. Tetapi, tidak ada manusia berakal yang meragukan keberadaannya. Kita mengetahui hal-hal tersebut bukan melalui pengukuran fisik, melainkan melalui kesadaran batin, melalui pengalaman subjektif, dan rasio. Masalah muncul ketika makna empiris diperluas secara keliru menjadi klaim bahwa hanya yang empirislah yang nyata. Di titik ini, empirisme tidak lagi menjadi metode pengetahuan, tetapi berubah menjadi keyakinan filosofis. Ketika seseorang berkata bahwa realitas harus selalu empiris agar bisa dianggap ada, sesungguhnya dia telah menetapkan batas realitas bukan berdasarkan bukti, melainkan berdasarkan asumsi awal tentang apa yang boleh dan tidak boleh dianggap nyata. Prinsip ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ini muncul dari perkembangan sains modern yang sangat berhasil menjelaskan fenomena alam semesta secara sistematis. Kemajuan ilmu fisika, biologi, kedokteran, dan teknologi telah membuat manusia modern terbiasa berpikir bahwa semua hal dapat dan seharusnya dijelaskan melalui hukum alam. Dari sinilah muncul asumsi mendasar bahwa realitas dibatasi hanya pada apa yang dapat diamati oleh panca indera atau oleh alat ukur. Dalam kerangka berpikir ini, segala sesuatu yang tidak dapat diuji secara empiris akan dianggap tidak ilmiah, tidak rasional, atau bahkan tidak nyata. Tuhan, malaikat, jin, ruh, wahyu, kehidupan setelah mati, itu ditempatkan bukan sekedar sebagai sesuatu yang belum terbukti, tetapi seringkali langsung dianggap sebagai ilusi budaya, sebagai konstruksi psikologis atau sisa pemikiran manusia pramodern. Penting untuk difahami bahwa penolakan terhadap
realitas non-empiris, bukan sekedar sikap skeptis biasa. Ini adalah sebuah asumsi ontologis, yaitu asumsi tentang apa yang dianggap benar-benar ada. Bagi penganut cara pandang ini, realitas itu harus tunduk pada metode ilmiah. Jika suatu fenomena tidak dapat direplikasi, tidak dapat diukur, dan diamati secara konsisten, maka fenomena tersebut dianggap tidak layak dimasukkan ke dalam kategori realitas. Masalahnya, sains sejatinya tidak pernah dirancang untuk menilai seluruh realitas. Sains adalah metode, bukan pandangan hidup, ya. Sains itu metode. Ia bekerja sangat baik untuk mengkaji fenomena alam yang berulang dan terukur. Namun, ketika metode ini dijadikan satu-satunya kriteria kebenaran, maka sains telah berubah dari alat menjadi ideologi. Di titik inilah penolakan terhadap alam non-empiris menjadi sebuah keyakinan tersendiri meskipun sering tidak disadari sebagai keyakinan. Dalam konteks ini, pernyataan seperti yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah berarti tidak ada. Yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah berarti tidak ada. Sebenarnya bukan kesimpulan ilmiah, ini bukan kesimpulan ilmiah sama sekali. Ini hanyalah klaim filosofis. Yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah berarti tidak ada, itu adalah klaim filosofis, bukan kesimpulan ilmiah. Tidak ada eksperimen yang dapat membuktikan bahwa realitas hanya terdiri dari hal-hal yang empiris. Klaim tersebut berdiri di luar sains, tetapi justru sering dibungkus dengan bahasa ilmiah. Ketika prinsip ini diterapkan pada agama, maka wahyu dipandang hanya sebagai produk sosial. Pengalaman spiritual dianggap sebagai hasil aktivitas otak semata. Doa dipahami sebagai autosugesti. Gangguan jin ditafsirkan sepenuhnya sebagai gangguan psikiatri atau gangguan neurologis. Dalam sudut pandang ini, tidak ada ruang untuk realitas gaib, karena realitas itu sendiri telah didefinisikan ulang secara sempit. Dari sini kita dapat fahami mengapa banyak orang modern, termasuk mereka yang terdidik dan cerdas secara intelektual, secara refleks menolak pembahasan tentang jin, sihir, atau gangguan gaib. Penolakan tersebut seringkali bukan karena mereka telah mengkaji dalil-dalil agama secara mendalam, melainkan karena sejak awal kerangka berpikir mereka tidak menyediakan ruang bagi realitas non-fisik. Namun perlu digarisbawahi bahwa keterbatasan metode bukan berarti keterbatasan realitas. Ketidakmampuan alat ukur untuk mendeteksi sesuatu tidak otomatis meniadakan keberadaannya. Sebelum gelombang elektromagnetik ditemukan, ia tetap ada. Dia sudah ada, meskipun manusia belum mampu mengukurnya. Sebelum bakteri dapat dilihat dengan mikroskop, bakteri itu sudah ada dari dulu dan menjadi salah satu penyebab penyakit. Dalam sejarah sains sendiri, banyak realitas yang baru diakui setelah alat dan metode berkembang. Perbedaannya adalah alam gaib tidak berada dalam wilayah yang memang dirancang untuk dijangkau oleh metode empiris. Alam gaib itu berada dalam ranah metafisika, bukan fisika. Menuntut pembuktian empiris terhadap sesuatu yang secara definisi non-empiris itu adalah kesalahan kategori. Ini seperti menuntut timbangan untuk mengukur kejujuran. Bisakah kita mengukur kejujuran orang menggunakan alat berupa timbangan? Tidak bisa, kan? Atau penggaris untuk mengukur cinta. Seberapa panjang cinta kamu kepada saya? Seberapa dalam cinta kamu kepada saya? Diukur pakai penggaris, kan tidak bisa. Bukan itu.
Dalam perspektif agama, khususnya Islam, realitas tidak dibatasi hanya pada yang kasat mata. Justru Al-Quran sejak awal telah membedakan antara alam syahadah, yaitu alam yang dapat diindra, dan alam gaib, yaitu realitas yang tidak tampak tetapi nyata, tetapi ada. Keimanan kepada yang gaib bukanlah penolakan terhadap akal, melainkan pengakuan terhadap keterbatasannya. Ketika seorang menolak realitas non-empiris secara total, sesungguhnya dia sedang mengadopsi iman jenis lain, yaitu iman kepada materi sebagai satu-satunya realitas. Ini bukan posisi netral, ini adalah keyakinan filosofis, meskipun sering dipresentasikan seolah-olah bebas nilai dan objektif. Dalam konteks ruqyah dan pembahasan gangguan jin, prinsip ini sangat penting untuk difahami. Banyak penolakan terhadap ruqyah bukan berasal dari kajian medis atau kajian ilmiah yang jujur, melainkan dari asumsi awal bahwa jin memang tidak mungkin ada, bahwa sihir itu tidak ada. Jika kesimpulan sudah ditentukan di awal, maka apapun data yang muncul akan selalu dipaksa masuk ke kerangka tersebut. Oleh karena itu, dialog yang sehat tidak dimulai dari perdebatan kasus, tetapi dari pembongkaran asumsi dasar. Apakah realitas memang hanya terbatas pada yang dapat diindra? Apakah akal manusia adalah satu-satunya sumber pengetahuan? Ataukah ada dimensi lain yang diakui oleh wahyu, pengalaman manusia lintas budaya, dan tradisi keilmuan yang lebih luas? Memahami prinsip penolakan terhadap realitas non-empiris bukan berarti kita untuk mencemooh atau merendahkan pihak lain. Ya, tujuannya adalah agar kita mampu berdialog dengan jernih, adil, dan proporsional. Kita tidak sedang berhadapan dengan orang bodoh, tetapi dengan orang yang memiliki kerangka berpikir berbeda tentang apa itu realitas. Dengan memahami ini, kita juga diingatkan agar tidak terjebak pada ekstrim sebaliknya. Ekstrim sebaliknya yaitu mengabaikan ilmu medis dan sains sama sekali. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Islam tidak pernah mengajarkan penolakan terhadap sebab akibat alamiah. Yang ditolak adalah reduksi realitas hanya pada apa yang tampak, seolah-olah manusia tidak memiliki ruh dan alam semesta ini tidak memiliki dimensi metafisik. Disinilah posisi keseimbangan itu berada. Mengakui sains sebagai alat yang sangat berharga, tanpa menjadikannya sebagai satu-satunya hakim kebenaran. Mengakui realitas gaib, tanpa menafikan ikhtiar medis dan rasional. Dan yang terpenting, menyadari bahwa keterbatasan metode manusia tidak pernah sama dengan ketiadaan ciptaan Allah. Semoga pembahasan ini membantu kita memahami akar pemikiran modern yang seringkali mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap realitas alam gaib. Baik pemirsa, apabila Anda membutuhkan konsultasi dan layanan ruqyah secara pribadi, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp. Demikian, wallahu a'lam bissawab.